Ya, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tindakan tidak terpuji anak didik kepada guru kembali terjadi dan kali ini seorang siswa mengumbar kata-kata kasar terhadap gurunya di ruang kelas dan rekaman. Siswa SD di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat yang membentak gurunya ini viral di media sosial sejak Selasa lalu. Kasus dugaan pelecehan seksual mengguncang kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Pakupatan Serang, Banten. Dalam rekaman video yang viral di media sosial ini terlihat seorang murid mengumpat gurunya dengan kata-kata kasar di dalam kelas. Pihak sekolah yang mengetahui beredarnya rekaman tersebut langsung memanggil orang tua murid yang bersangkutan. Diketahui rekaman dibuat pada tanggal 19 Februari saat pelajaran matematika. Murid pria itu memaki sang guru yang bernama Fermini Wulansari dengan kata-kata kotor menggunakan bahasa Minang. Mohonan maaf sekaligus menyerahkan surat untuk memindahkan anak mereka ke sekolah lain. Menurut pengakuan siswa bahwa video itu setelah malam harinya itu baru didubbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 jurusan Teknik Informatika semester 4 kelas D. Untuk dari itu kita perkenalkan diri kita masing-masing. Dari diri saya sendiri dulu. Saya Viga Zianul Insani dengan NIM 124705052. Asal saya dari Sumedang. Ke rekan saya selanjutnya, perkenalkan diri. Nama saya Winky Gunsan Subarka dengan NIM 127705033 dan asal saya dari Sukabumi, Palabuhan Ratu. Selanjutnya rekan saya. Oke, halo, perkenalkan nama saya Sarwan Ardiansa. Asal saya dari Cianjur dengan NIM 124705038. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rio Alfian dengan NIM 12470504145, asal saya dari Bekasi. Perkenalkan, nama saya Vina Aulia Atkia dengan NIM 12470500137, asal dari Lombok. Perkenalkan, nama saya Siti Anggraini dengan NIM 12470500035, asal dari Garut. Saya Salawi Nasya dengan NIM 12470504134, asal dari Depok. Jadi tanggapan aku mengenai kader sebelum ilmu kan kayak kita pernah belajar, kita udah sering belajar tentang, ya udah sering dengar gitu di kitab Ta'lim juga ada populer ilmu kader sebelum ilmu. Tapi kalau realitasnya, korelasinya pada saat ini, dimana tuh masih banyak orang yang ada orang pintar tapi dia tuh gak beradab sama gurunya. Nah di sini kita mainin secara ini aja ya, bisa jadi dia gak belajar ta'lim gitu. Miris gitu ya, karena melihat hal-hal yang ada di sosmed ini menjadi pukulan telak gitu ya untuk pendidikan yang ada di Indonesia, baik dari tingkat SD sampai perkuliahan, karena saya lihat minimnya pendidikan moral ya, karena melihat dari siswa-siswanya ataupun terkadang mahasiswa-mahasiswa pun masih banyak yang melakukan hal-hal yang tak senonoh terhadap gurunya gitu. Kalau dari aku pribadi, kebetulan karena aku juga lulusan pondok pesantren, yang terlintas di kepala aku sih mungkin terkait dengan ketika ada diajar ataupun sedang belajar ya. Karena kan memang kalau misalnya di lingkungan mahasiswa kita saat ini berbeda sekali kan kultur dan budayanya terkait dengan adab ini yang dulu pernah saya praktikan mungkin di pondok pesantren. Karena memang saya pun ketika masuk ke ke lingkungan kampus ini sendiri masih memiliki sedikit pembiasaan terkait kepada gurunya, kepada guru saya yang ada di kampus ini, yaitu dosen. Mungkin tidak ada yang berbeda jauh ya, hanya sedikit perbedaan itu di segi ketika mengajar. Kalau misalnya kita di pondok
itu mungkin kan hanya menjadi apa ya, pembelajar yang pasif. Jadi tidak ada sesi membantah ataupun bertanya jawabkan sekritis mungkin kepada guru kita kan. Tapi kalau karena base-nya kampus itu diharuskan untuk berpikir kritis, jadi kita sudah diajarkan untuk untuk menanyakan kritis ke dosen terkait apa yang perlu kita tanya. Itu sih Kak. Kalau menurut aku, jujur sih, beda pendapat tuh saya bingung gitu mau negurnya gimana. Tapi aku punya dua cara. Yang pertama tuh kita jangan negor di kelas langsung gitu, karena itu tuh kayak mempermalukan wibawa guru atau dosen. Kalau bisa tuh negurnya tuh atau berpendapatnya tuh setelah beres kelas, atau bisa juga ngechat ke dosennya langsung janjian gitu. Juga kayak kita tuh seolah-olah nggak paham si materi ini teh. Misalnya, Assalamualaikum Pak, Bu, izin referensi yang Ibu tadi jelasin tuh menurut saya kurang paham. Kalau menurut saya yang beberapa sering yang diajukan yang sering terjadi itu di lingkungan terdekat juga, baik di perkuliahan maupun saat sekolah itu, ketika bertemu guru di luar jam sekolah itu kadang kita sendiri atau beberapa orang pun merasa malu gitu untuk menyapa atau cukup salam saja, dikarenakan mungkin entah karena malu atau apa, itu tuh menurut saya salah satu contoh yang buruk ya. Kenapa kamu nggak coba salam aja dulu, nggak apa-apa, pada guru juga atau pelan-pelan dulu, itu mungkin. Terus semua pembelajaran dimulai dari rumah. Betul atau tidak? Semua pembelajaran dimulai dari bagaimana cara orang tua mendidik kita. Betul atau tidak? Gitu kan? Lalu kenapa guru itu disebut sebagai orang tua kedua? Karena ketika dia di luar rumah, maka lingkungan pendidikan yang dia terima di sekolah itu menjadi tanggung jawab seorang guru. Lepas di luar jam sekolah, itu kembali menjadi tanggung jawab orang di rumah. Oleh makanya, adab itu sangat diwajibkan. Bahkan ketika anak itu baru berusia 3 atau 4 tahun, bahkan mungkin di bawah itu lebih baik. Karena kenapa? Pembelajaran tidak dimulai ketika kita menginjakan kaki di sekolah dasar atau TK, tapi ketika kita berada di rumah. Karena lingkungan yang baik, tempat tinggal yang baik, merupakan pendidikan pertama dan pendidikan terbaik yang pernah kita dapat. Itu menurut saya. Nah, dulu tuh kebetulan pas aku masih kecil itu bapak kan sebagai dosen, masih guru juga. Nah, aku tuh kayak melihat bapak kok setiap waktu assalamualaikum Pak, assalamualaikum Ustaz, itu kan. Oh ya, aku pikir aku tuh nggak bakal ngelakuin hal kayak gitu, karena aku merasanya udah gitu biasa aja, senyum gitu. Makin lama SMP mondok, terus makin lama ternyata makin paham, ternyata itu tuh emang salah satu dari adab kita kepada guru. Nggak boleh gitu loh, kayak biar guru langsung biasanya ada kan, kalau ketemu guru udah nggak nyapa gitu, kayak itu dosen aku, dia langsung terjalan biar nggak ketemu dosennya. Terus pernah juga bilang nih kan, kalau mondok tuh kan kita benar-benar hidup sama guru kita dong di pondok itu. Kan dari Allah ridho walidain, ridho orang tua itu kan ridho Allah juga. Nah, orang tua kita kalau lagi di sekolah, di kampus, di pondok itu kan guru. Jadi kalau kita mau dapat ridho Allah, kita juga harus dapetin ridho guru kita. jadi intinya tentang etika ya. Etika sebenarnya tidak jauh ya dari jawaban pertanyaan yang tadi, yang dimana mungkin kurangnya kesadaran itu mungkin nantinya mereka akan mendapatkan pendidikannya tersendiri, atau mungkin nanti juga kerasa sih kalau
gimana ya, kalau nggak dijaga gitu terhadap guru ataupun dosen, karena ini pun pernah terjadi kepada saya ketika saya tidak mendengarkan ataupun tidak mencoba untuk mengerti ketika dosen ataupun guru menjelaskan itu, ilmu yang didapatkan itu akan tiba-tiba lost gitu, kayak nggak ada gitu. Apa sih selama belajar selama belajar hari itu ngapain aja, nggak masuk gitu. Yang pertama, kalau misalnya istilah mengolok-olok itu kan jelek ya. Artinya si siswa tersebut sudah berlaku salah dengan mengolok-olokkan seorang guru. Dengan guru di situ adalah yang mengajarkan pada siswa tersebut sebetulnya. Dan saya pun sebetulnya kaget ya. Karena Purwakarta itu kan nggak jauh dari kita di sini di Bandung ya, sekitar 1 jam 2 jam lah kita ke sana. Dan secara kedekatan saya dekat dengan Purwakarta karena istri saya orang Purwakarta di sana ya. Jadi artinya sangat kenal lah gimana, termasuk sekolah di situ. Ada beberapa siswi di situ yang memperolok-olokkan gurunya. Dan yang lucunya itu gurunya itu baru tahu setelah tersebar di medsos. Dan yang lebih kerennya lagi sebetulnya di situ, seorang guru itu tidak melaporkan pihak yang berwajib, bahkan dia memaafkan 9 siswa kalau nggak salah ya, 9 orang siswa-siswinya. Dan dari pihak sekolah pun akhirnya memberikan skorsing pada siswa tersebut. Dan menurut pandangan saya itu memang secara etika itu udah salah. Jadi kalaupun nanti mau menurut saya itu salah tetap ya, salah mesti perbaiki. Jadi sampai saat ini itu sudah, intinya ketika ada kesalahan diberi sanksi, harapannya kejadian itu tidak terulang kembali. Itu aja mungkin Kang Arul. Adab di atas ilmu atau ilmu di atas adab? Keren ya pertanyaannya. Ini memang jawaban yang sulit ya. Kalau saya sebetulnya adab itu lebih dominan ya. Karena bisa jadi gara-gara kita baik dengan guru kita, kan biasa ada istilah berkah ya, kurang mengalami berkah naweh di guru ya. Bahkan bisa jadi ya gara-gara kita dengan guru kita itu bagus, bisa jadi ilmunya bisa cepat menurun kita. Artinya kalau saya tetap adablah yang paling utama. Setelah itu insya Allah ilmu juga bisa turun ya, ilmu bisa turun dari situ. Karena kalau untuk beradab itu memang beda. Kalau teman-teman milih misalnya apakah ilmu yang duluan atau adab yang duluan, kalau nanya pasti adab yang duluan. Itu ya. Ketika berbicara masalah etik ya, sebetulnya di mahasiswa itu ada disebut dengan kode etik. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi tergantung pelanggarannya nanti ya. Jadi artinya kalau misalnya di kampus kita di UIN Bandung itu sudah ada buku disebut dengan kode etik mahasiswa. Sekecil apapun pelanggaran, kalau sudah melanggar sesuai dengan kode etik ya tetap pasti ada sanksi ya. Sanksinya misalkan yang membuat keributan atau misalkan ya mohon maaf misalnya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, itu pasti kalau sudah melanggar kode etik mahasiswa ya pasti ada sanksi dan mahasiswa mesti terima sanksi itu. Levelnya bisa berawal dari jurusan, kemudian fakultas, dan nanti mungkin di level universitas. Jadi ya
tetap mesti mengacu pada kode etik. Itu mungkin Kang Arul. Terima kasih. Sebenarnya harapan aku sih semua itu kan berawal ya yang tadi saya sebutkan, berawal dari dimana kita tinggal, di lingkungan ya, tempat kita tinggal. Saya mohon ya, sebenarnya ini saran juga dari saya dan juga pandangannya. Saya sebenarnya ingin anak-anak bahkan yang dari kecil itu sebenarnya sudah diajarkan adab baik dari rumah, lingkungannya dan sekolah. Saya sangat berharap seperti itu. Kenapa? Ketika seorang sudah diajarkan adab, mereka tahu baik bagaimana cara memperlakukan orang lain dengan benar ya, betul. Mereka tahu bagaimana cara menghargai orang lain. Mereka tahu cara paling simpel, yaitu bagaimana cara meminta maaf. Karena pada dasarnya bahkan orang dewasa yang tidak tahu adab, mereka enggan untuk meminta maaf, bahkan untuk hal yang sepele. Jadi menurut saya, adab itu lebih penting dan itu harus diajarkan sejak dini. Karena itu adalah poin pertama bagaimana cara kita menjadi manusia. Sehingga saya ada tuh buku yang saya baca, tapi saya lupa. Pokoknya ada bagaimana cara kita menjadi menghargai orang lain itu ada poin pertama, kita menjadi manusia yang baik. Oke. Kalau dari saya mungkin ya belum efektif ya. Karena kenapa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini mungkin didikannya mungkin lebih ke mahasiswanya itu kurang dapat pendidikan moral ya, mungkin entah dari pesantrennya kurang ataupun dari SMA-nya ataupun madrasah aliyahnya itu kurang. Nah mungkin ini menjadikan menjadikan suatu inspirasi bahwasanya akhlak kepada dosen atau guru itu adalah kunci utamanya kita sukses, khususnya di keilmuan ya. Karena ilmu kita juga kalau misalnya tanpa adanya guru, saya kira mau teman-teman sepintar apapun itu pasti ada hilang nantinya. Teman-teman misalnya sedikit punya ilmu gitu ya, tetapi tidak menghormati guru ataupun membantah kata-kata guru, saya kira itu bakal hilang ilmunya seketika, langsung pun itu bakal hilang. Maupun ilmunya sekecil apapun itu bakal efeknya bakal kerasa. Itu mungkin dari saya. Kan penghargaan ya, saling menghormati, saling menghargai itu kan sudah ada dalam agama kita ya, dalam Islam. Bagaimana misalkan seorang murid atau seorang siswa atau seorang mahasiswa, dia memiliki apa istilahnya itu ya, adab, kalau kita ya, adab atau adab terhadap guru, adab terhadap mahasiswa yang lain. Bahkan di kode etik mahasiswa itu ada bagaimana misalkan pergaulan antara mahasiswa dengan dosen, dimana misalkan hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, hubungan antara mahasiswa dengan dosennya itu seperti apa. Jadi jangan sampai nanti ya seenaknya gitu ya. Ya termasuk juga dosen sama, dia nggak bisa seenaknya misalkan ke mahasiswa bertindak seenaknya. Misalkan dia berlaku seolah-olah itu adalah anak buahnya, nggak bisa juga. Pasti ada etikanya juga, ada etik antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dosen dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, itu kan pasti ada. Jadi tidak bisa misalkan seenaknya Arul sama dengan Anggi seenaknya, itu juga nggak bisa. Pasti ada etika di situ, ada adab di situ, sehingga terbentuklah harmoni di situ. Jadi tidak seenaknya sesuai dengan keinginan masing-masing. Itu Kang Arul. Sebetulnya setiap orang dalam hati dia pasti tahu ya. Apalagi teman-teman mahasiswa yang sudah mengenyam pendidikan mulai dari ya minimal misalkan dari SD, SMP, SMA ya, yang sederajat gitu ya. Saya yakin dalam hatinya sudah tahu mana yang baik, mana yang jelek gitu ya. Jadi dia sudah bisa memilah mana yang negatif, mana yang positif. Dan ketika misalkan
mahasiswa tersebut, misalkan karena kita adalah makhluk yang lupa juga ya, kita mesti ingatkan bahwasanya itu sudah melanggar. Kalaulah kita misalnya di kampus sebut dengan kode etik, itu sudah melanggar kode etik ataupun sudah melanggar misalkan apa yang sudah disampaikan dalam Islam yang ada di kita. Sehingga setelah diingatkan, ya harapannya dia kembali lagi gitu ya. Tapi tetap sebagai orang tua ya bosan sih terus mengingatkan kepada anaknya, karena selama mahasiswa tersebut ada di kampus ini berarti orang tuanya adalah yang ada di sini, berarti dosennya ada di sini. Sehingga saya tetap menganggap mahasiswa yang ada di sana itu adalah anak-anak saya. Dan ketika misalnya dia ada sedikit yang melanggar, tolong diingatkan gitu. Kita ingatkan, dan mohon juga teman-teman juga mengingatkan nanti ya, mengingatkan juga bahwasanya ini adalah perbuatan yang salah. Sehingga setelah diingatkan terus menerus, harapannya sudah dia kembali lagi dan tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar tersebut. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا